Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama, tak lupa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk sama-sama belajar atau mempelajari bacaan dalam sholat yang sering kita ucapkan. Dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad bin Abdullah yang telah berjuang dengan para sahabat, para keluarga dan para pengikut beliau sehingga nikmatnya memeluk agama Islam masih kita rasakan hingga saat sekarang ini. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih ingat saya orang mana? Masih ingat saya orang mana? Orang mana? Saya orang Sapeken, ya. Sapeken. Masuk ke Madura, tapi bahasanya beda. Bahasanya beda. Jadi saya itu orang Sapeken. Sepekan itu diambil dari sepekan. Sepekan, jadilah dia Sapeken karena dulu para pelaut dari Bugis, dari suku Bugis itu minat di sana selama sepekan. Jadilah dia Pulau Sapeken. Jadi dulu di hutan tak ada rumah, datang pelaut singgah di sana selama seminggu, yang bahasa Indonesia itu sepekan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka dinamakan dia Pulau Sapeken seperti itu. Itu salah satu historis atau kisah atau cerita di balik penamaan Sapeken. Ibu baik, sebelum kita memulai, langkah baiknya kita mengulang yang kemarin. Masih ingat ya? Yang kita bahas itu tentang apa? Tentang kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tentunya kalimat takbir itu harus menyadarkan kita. Mungkin kita sebagai manusia pernah merasa besar, pernah merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat takbir dalam adzan, dalam salat itu seharusnya selaku orang yang beriman harus menjadi pelajaran, harus menjadi bahan tadabbur kita, sebagaimana yang kemarin dikatakan oleh Syekh Asy-Sya'rawi bahwa hati orang-orang beriman itu mestinya dalam hatinya siapa? Yang paling besar di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke materi yang sekarang. Di situ ada pertemuan kedua, makna ta'awud dan basmalah. Namun ini seharusnya tanpa basmalah. Tadi saya ngiranya bakal cukup satu kertas ini bolak-balik dengan membahas basmalah, namun tidak cukup dan saya lupa menghapus kata basmalahnya. Jadi pembahasan kali ini adalah cukup belajar tentang apa itu ta'awud atau isti'adah. Karena pembahasan atau penjelasan dari para ulama itu satu kata bisa panjang. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sampai 2 jilid, cuma membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentunya ini ringkas sekali tentang ta'awud yang saya bahas ini. Kita mulai dari kata ta'awud. Ibu bisa lihat ke TV ya.
Di sini kalau kita lihat kalimat ta'awudz atau isti'adzah, maka yang kita pahami adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kalau ditanya apa itu kalimat ta'awudz, maka jawablah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tulis dulu a'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama yang kita bahas adalah kata a'udzu. A'udzu. A'udzu itu artinya apa? Di situ ada aku berlindung. Aku berlindung. Di situ ada domir atau kata ganti saya. Jadi a'udzu, aku berlindung. Kalau kita bahas dia asal katanya itu dari kata awadha. Namun dalam bahasa Arab karena susah, kita singgung sedikit, karena susah penyebutan awadha, maka dalam bahasa Arab itu wawunya diubah menjadi alif menjadi adza. Baik, jadi asalnya awadha, karena susah. Ini masuk dalam bina ajwab nanti, tapi cukup disebut aja, tidak perlu dijelaskan. Jadi adza, a'udzu, aku berlindung. Dalam bahasa Arab, a'udzu itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya arti akan atau sedang, ada juga istimrar atau terus menerus. Istimrar artinya terus menerus. Jadi kalau kita mengucapkan a'udzu berarti saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya akan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma pas saat kita mengucapkan kalimat a'udzu itu, namun maksud a'udzu itu supaya kita merasa bahwa kita selalu butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menggunakan fi'il mudhari. Nah, asal kata darinya, maksudnya dari kata a'udzu itu adalah awadha, artinya berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Di situ kita lihat ada kalimat billahi. Ada kalimat billahi. Billahi. Ba di sini, di situ terdapat keterangan isti'anah, meminta pertolongan. Kenapa kita meminta pertolongan dalam hal ini perlindungan? Karena kita makhluk tidak bisa menghindari yang namanya segala keburukan yang akan datang kepada kita. Maka tentunya dengan penuh kesadaran ketika kita mengucapkan kalimat a'udzu, maka kita harus sadar bahwa kita manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Maka kita minta tolong kepada Allah. Dalam hal ini minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Apa tadi? Ba di sini artinya ba isti'anah. Artinya meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Ba itu banyak. Ba itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ada namanya ba lil ilsaq. Ilsaq itu artinya lim, nempel.
Ba ini terdapat ketika berbicara tentang antara seorang ibu, antara seorang ayah dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya. Misalnya, wabil walidaini ihsana. Maka wahai anak-anak, berbaktilah, berbuat baiklah kepada anak-anak kalian. Ba di sini disebut oleh para ulama itu ba lil ilsaq, artinya nempel. Kenapa disebutkan ba lil ilsaq? Karena orang tua dan anak itu harus berdekatan secara emosional. Anak dan orang tua tidak boleh berjauhan, harus seperti teman, sering berbicara dengan anak. Orang tua adalah tempat curhatan bagi anaknya. Kalau orang tua dan anaknya itu jauh, tidak akrab, seperti tidak ada hubungan batin, maka tentunya yang disampaikan Allah ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hubungan anak dan orang tua harus dekat sedemikian rupa, dekat banget. Karena ba di sini adalah ba lil ilsaq, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, seperti itu. Kembali ke ba yang tadi, a'udzubillah. Maka di sini adalah ba-nya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita makhluk tentunya mempunyai kelemahan. Dan tidak ada sebenarnya kekuatan dan daya dalam diri kita kecuali itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dengan mempunyai kelemahan. Sadarlah kita bahwa kita itu manusia lemah, butuh Allah, butuh teman, ibu butuh anaknya, butuh suaminya, anak butuh ayah dan ibunya. Semua kita membutuhkan pertolongan, tidak bisa hidup sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hubungan itu harus baik dengan Allah, harus baik pula dengan sesama manusia. Makanya di dalam satu definisi, siapa itu orang soleh? Siapa orang soleh itu? Apa dia yang suka ke masjid salat berjamaah? Apa dia yang suka berpuasa, tak lepas dengan ibadah-ibadah sunnahnya? Apakah itu yang dimaksud orang-orang yang soleh? Bagaimana? Siapa orang soleh itu? Orang soleh itu kata para ulama adalah khairun li nafsi wa li ghairi. Khairun li nafsi wa li ghairi. Orang soleh itu orang yang baik kepada dirinya sendiri dan baik pula dia kepada orang lain. Artinya apa? Ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah baik, jangan sampai hubungan sesama manusia tidak baik. Maka tidak cukup orang itu dikatakan soleh, rajin sholat, rajin puasa, zakat luar biasa, sedekah luar biasa, tapi rusak hubungannya dengan tetangganya, rusak hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Maka dia bukanlah orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan sesama manusia. Bahkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, duribas alaihimud dillatu aina ma thuqibu. Kehinaan akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Karena apa? Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali manusia yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus pula hubungannya dengan sesama manusia. Seperti itu. Kita kembali ke pembahasan tadi. Maka kita perhatikan di sini di dalam kitab Ar-Raghib Al-Asfahani, ini kitab Mu'jam Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 459. Maka kata awala
Itu artinya berlindung kepada pihak lain, berlindung kepada pihak lain dari bergantung kepadanya. Misal, mungkin di antara kita ada yang bergantung kepada teman, mungkin ke bos kita, dan lain sebagainya. Bisa saja kita bergantung kepada sesama manusia, tetapi bergantung yang pada hakikatnya adalah tentunya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka yang kita jadikan tempat bergantung yang utama, tetapi tempat bergantung yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Di situ ada kata min. Di situ ada kata minasyaitonir rajim. Min ini di situ ada keterangan ibtida'il ghayah, permulaan atau sumber sesuatu. Tadi kan kita bilang aku berlindung kepada Allah minasyaiton. Kenapa menggunakan min? Kenapa disebut oleh para ulama itu ibtida'il ghayah? Karena setan itu adalah sumber segala sesuatu yang akan membuat kita terjerumus pada kemaksiatan. Sebutlah dia min ibtida'il ghayah. Kemudian di situ terdapat keterangan asyaiton, bentuk mufrad dari asyayatin. Asyaiton alif lam istighraqiyah, berfaedah umum. Maka maksudnya berlindung dari semua jenis setan, setan apapun itu. Mungkin selama ini kita sering mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi tidak ada kesadaran bahwa kita itu berlindung dari setan yang mana. Sekarang kita sudah tahu bahwa berlindung di situ kepada semua setan, berlindung dari semua jenis setan. Dalam hal ibadah, dalam hal rumah tangga, dalam perdagangan, semua kita berlindung dari setan-setan seperti itu. Ar-Rajim artinya yang terkutuk. Pembahasan Ar-Rajim nanti di belakang, nanti kita bahas. Kita kumpulkan dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, di makalah tidak tercatat karena panjang sekali. Di situ diterangkan oleh beliau bahwa bukan sekedar permohonan perlindungan dari seluruh, bukan sekedar permohonan perlindungan biasa. Jadi kita bukan cuma berlindung kepada Allah dalam hal-hal yang biasa saja, tetapi ada hal-hal yang urgen, yang sangat penting, makna atau yang terselip atau tersimpan dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bukan cuma makna biasa, bukan kita berlindung dalam hal-hal yang biasa. Apa hal-hal yang biasa? Mungkin kita menggibah, itu mungkin hal biasa ya. Mungkin karena itu fitrah ya. Mungkin itu hal-hal biasa. Mencuri mungkin hal-hal biasa. Tapi tetap aja itu berdosa. Tetapi lihat kata Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, tetapi mencakup permintaan perlindungan dari seluruh penyimpangan, baik dalam hal akidah, muamalah. Akidah kita penting nggak? Penting banget kan? Jadi
Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar akidah yang mungkin sudah dibangun sejak kita kecil oleh orang tua kita, mungkin secara langsung oleh orang tua kita, mungkin juga kita dititipkan pesantren untuk membangun pondasi akidah kita. Nah, sekarang sering kita ucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadarlah kita bahwa perlindungan yang kita minta bukan dalam hal-hal yang sepele, tetapi masalah akidah kita juga, masalah ibadah kita juga, masalah muamalah kita juga. Jadi semua hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Semua hal itu termasuk pada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau menyampaikan penyimpangan ada dua, katanya beliau. Yang pertama penyimpangan dalam al-aqidah, yang kedua penyimpangan dalam hal ibadah. Dalam hal akidah misalnya, kita sudah tahu masyhur hadisnya. Ada yang mengatakan 72 akan terpecah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 72 golongan. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan 73 golongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang yang selamat adalah ma'ana alaihi washabi, yang selamatlah yang bersama dengan para sahabat, artinya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Nah, kalimat ta'awudz ini terarah ke sana. Kita pengen menjadi golongan satu-satunya yang selamat. Kita pengen masuk pada golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW yang selamat, tidak termasuk yang 72. Itu yang kita minta. Kalau seandainya mungkin dari dulu kita sadar, sekarang kan seolah-olah kalau mengucapkan ta'awudz atau isti'adzah itu biasa saja, lempeng aja. Kenapa? Karena tidak paham apa yang kita ucapkan itu. Kalau kita paham, Allah, ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bukan cuma hal biasa saja, tetapi hal yang luar biasa. Jadi mulai sekarang nanti ketika baca Al-Quran atau dalam sholat, maka kita harus sambil meresapi, memahami bahwa yang kita ucapkan itu hal yang agung, hal yang besar. Baik, itu kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Kita masuk kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita akan bahas sedikit perbedaan para ulama dalam memahami ayat ini. Jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas, mereka sepakat bahwa mengucapkan atau membaca ta'awudz di luar sholat itu hukumnya sunnah. Di luar sholat sunnah. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa mengucapkan ta'awudz atau membaca ta'awudz di luar sholat itu sunnah. Kita hampir ringkas-ringkas saja karena kita cuma menyinggung aja. Namun para ulama itu terjadi perbedaan ketika membaca ta'awudz di dalam sholat. Kalau kata Imam Atha itu wajib. Ini dalam sholat ya, di dalam sholat. Di dalam sholat itu wajib. Kemudian kata Ibnu Sirin dan
An-Nakhai membaca di setiap rakaat berdasarkan lafaz perintah. Kalau kata Atha tadi itu wajib. Kalau Ibnu Sirin dan An-Nakhai itu membaca di setiap rakaat berdasarkan perintah. Mana perintahnya? Nah, kita bahas perintahnya. Situ kita bisa lihat ayatnya, fasta'idz billah. Fasta'idz billah. Ini kata atau karena atau juga Imam Atha itu mengatakan wajib, kemudian Ibnu Sirin dan An-Nakhai mengatakan itu wajib di setiap rakaat. Dalilnya mengatakan ini perintah. Mana perintahnya? Nah, ini kita kupas dalam silogo sedikit. Ini disebut fi'il amr, fi'lul amri, kata perintah. Kata perintah ini gini, dari kedudukan yang atas ke bawah. Jadi dikatakan perintah kalau orang yang nyuruh itu dari atas ke bawah secara kedudukan. Misalnya ibu nyuruh anak ibu untuk membelikan sayur, terutama yang perempuan, anak yang perempuan, maka itu statusnya perintah dan wajib untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena ibu itu adalah lebih besar ketimbang anak ibu, apalagi ibu yang melahirkan anak ibu, maka itu statusnya perintah dan wajib untuk dilaksanakan. Apalagi ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi kalau yang nyuruh misalnya bawahan ke bosnya, walaupun lafadznya lafadz perintah, itu bukan perintah jadinya, tapi permintaan, permohonan. Seperti itu. Misal dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, itu kan perintah, tunjukkanlah. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia lah itu berarti perintah, tunjukkanlah, makanlah, itu kan perintah. Tetapi hamba ke Allah berarti permohonan. Itu yang dimaksud dengan fi'il amr. Nah, dalam Al-Quran ini siapa yang bilang? Allah. Firman-Nya disampaikan untuk siapa? Untuk kita, untuk hambanya, untuk manusia. Maka wajib atau tidak? Wajib, karena ini fi'il amr. Wajib karena ini fi'il amr. Jadi pahamkan ya? Bagaimana yang disebut dengan fi'il amr, perintah itu? Kalau dari atas ke bawah maka perintah, kalau dari bawah ke atas maka disebut dengan permohonan. Maka inilah yang menjadi dalil dari Atha, Ibnu Sirin dan An-Nakhai bahwa wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Beda lagi dengan Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i. Mereka berkata bahwa membaca ta'awudz itu cukup di rakaat pertama. Jadi misal kita sholat, jadi ta'awudz itu di rakaat pertama aja. Misalnya Allahu Akbar, kemudian disirkan, jangan diulang misalnya itu wajibnya di situ. Kenapa? Karena mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu satu paket, satu kesatuan. Misal, contoh yang lain, misalnya kita sebelum belajar ngaji bersama ini, masing-masing baca Al-Quran, mulai dari ibu yang depan sampai ke belakang. Kalau kita pakai, misalnya ini di luar sholat ya,
Sebagai contoh, kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, maka dari yang pertama baca ta'awud cukup, karena satu kesatuan, satu paket. Begitu dalam sholat juga, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Namun yang lain yang tadi seperti Ibnu Sirin dan An-Nakha'i itu tidak satu paket. Rakaat satu ya ta'awud lagi, ta'awud seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kita pilih yang mana, silahkan ambil saja yang ini, ambil yang sunnah, itu lebih bagus. Jadi ingat bahwa melafalkan ta'awud itu bukan cuma sekedar berdoa biasa, tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, agar tidak rusak akidah kita, agar tidak rusak ibadah kita, agar tidak rusak muamalah kita. Maka setiap kita mengucapkan itu tentunya dengan penuh kesadaran. Karena kalau kita meminta sesuatu tapi kita tidak tahu apakah bakal dikabulkan, apakah bakal diberi. Misalnya anak kita bicara, tapi dia nggak bisa nyampein apa yang dia mau. Kita kan nggak paham selaku ibunya. Apa sih yang kamu minta? Ya begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah nggak paham, tapi Allah menginginkan kita paham apa yang kita minta. Seperti itu. Jadi harus dalam pemahaman setiap yang kita ucapkan. Tentunya acara ini diadakan supaya kita paham setiap kalimat-kalimat yang keluar dari ucapan kita. Seperti itu. Ada yang terakhir, pendapat yang terakhir, ini Imam Malik. Kalau Imam Malik itu dibaca saat qiyam Ramadan saja. Kalau di luar ibadah sunnah seperti qiyam Ramadan itu enggak usah. Itu enggak usah. Jadi ibadah qiyam Ramadan, tarawih seperti itu ya. Baik, Ibu, kemudian kita masuk ayat yang selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berdakwah dengan Nabi Harun, namun mendapatkan balasan yang luar biasa, mendapatkan ancaman akan dirajam oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Sesungguhnya aku Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajam. Coba kita lihat kalimat Nabi Musa. Di situ ada kata inni. Ini disebut taukid namanya, penegasan. Sesungguhnya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi seolah-olah Nabi Musa alaihissalam yakin dengan apa yang ia akan ucapkan. Kalau bahasa Sundanya, kalau ngomong serius apa itu? Kalau kita lagi serius-serius ngomong itu, kalau betul-betul kalau bahasa Sundanya apa? Serius? Oh serius. Apa? Aslina. Oh aslinya. Nah, aslinya gitu. Jadi kalimat yang digunakan Nabi Musa itu gini, sesungguhnya saya benar-benar mengucapkan ini, kata Nabi Musa alaihissalam. Apa ucapannya? Aku berlindung, aku telah berlindung. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu menegaskan. Kalau kita bayangkan kata Nabi Musa, seolah beliau berkata kepada Fir'aun, "Hei Fir'aun, sejak dulu aku sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancamanmu." Karena menggunakan ultu. Bukan cuma sekarang aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak dulu aku sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan Nabi
Musa alaihissalam sudah menggunakan ini sesungguhnya, kemudian untuk meyakinkan diri, aku nggak pernah itu berlindung kepada Allah Subhanahu. Aku tuh nggak pernah berlindung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hidup aku selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa alaihissalam. Indahnya kalimat yang selanjutnya adalah bi Rabbi wa Rabbikum. Bi Rabbi wa Rabbikum. Ada hal yang luar biasa disematkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa sambil mengingatkan Fir'aun dengan anak buahnya itu. Aku berlindung kepada Tuhanku, Tuhanmu pula itu. Kan berani banget gitu Nabi Musa. Kalau kita di depan bos kita lah misalnya mau sholat izin, mau bilang gini enggak? Saya mau sholat untuk Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berani enggak gitu Ibu? Tapi Nabi Musa sudah diancam mau dirajam, mau disiksa oleh Fir'aun. Dia bilang Tuhanku itu Tuhanmu juga. Padahal Fir'aun itu sudah bilang ana rabbukumul a'la, aku Tuhan tertinggi. Masih saja Nabi Musa alaihissalam membantahnya dengan mengucapkan bi Rabbi wa Rabbikum. Ayo praktekkan di kehidupan kita. Ke bos kita misalnya, udah masuk waktu sholat tapi kerjaan masih numpuk, gak boleh izin sholat kalau belum selesai, sementara waktu sholat bentar lagi habis. Yang berani ayo gitu. Emang susah sekali karena berbicara tentang tauhid. Tauhid itu nggak mudah. Tauhid itu nggak mudah. Apalagi kalau orang itu punya apa? Punya jasa besar dalam hidup kita. Dulunya kita miskin, kemudian dibantu misalnya oleh orang Kristen, non Muslim, kemudian dia ngajak ke gereja. Gak enak kalau nggak terima, nanti jasanya diambil lagi, aku miskin lagi, kan takut. Emang ketakutan gitu. Salah satu sahabat pernah mengatakan, kanal fuqara ayyakunal kufra. Kadang-kadang kefakiran itu menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita kafir. Maka emang secara umum, maka memang kefakiran itu bisa menyebabkan kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siapa orang yang beriman itu? Tentunya orang yang beriman itu mampu menjaga keimanannya dalam kondisi apapun. Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajarkan doa seperti itu kepada kita. Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Ulama-ulama ketika membahas tentang kalimat ini, tentang doa ini, mereka nangis, Bu. Nangis. Saya dulu sering nonton ceramah-ceramah dari Timur Tengah, karena kebetulan dulu sekolah di Al-Imarot, jadi harus pendengarannya harus peka terhadap kalimat-kalimat bahasa Arab seperti itu. Nangis mereka ketika masuk, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nangis luar biasa sekali mereka. Karena itulah keimanan kita. Jangan sampai keimanan mampu dibeli oleh hal yang kecil. Misalnya ketika pemilihan presiden, gubernur, biasanya kita mau menukar keimanan kita dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Tapi bukan mereka ada yang kafir, bukan gitu. Bukan ada yang kafir, mereka juga muslim gitu. Tetapi kalau ada yang sudah mafsadah yang lebih besar, tentunya kita tolak. Kita tahu orangnya seperti ini. Kenapa kita mau gara-gara Indomie 1 kotak misalnya? Kan
Jangan sampai kita mau seperti itu. Nah, maka pelajaran terpenting dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ini, kita harus tegas menyampaikan kebenaran, kita harus mampu mempertahankan akidah kita, dan kita harus juga menyampaikan pesan-pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah yang tersimpan dalam ayat inilah wa rabbikum, sambil mengingatkan Fir'aun seperti itu. Kemudian ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terdapat dalam As-Sabuni Ra'yul Bayan di tafsir ayatil ahkam. Waruya an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu tazawwaja imra'atan minal Arab, falamma udkhilat alaihi qalat a'udzu billahi minka, faqala laqad udti bima'adin falhaqi bi ahlik. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia sudah menikahi seorang perempuan dari kalangan Arab. Ketika perempuan itu dibawa masuk menemuinya, maksudnya menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka kalimat a'udzu ini memang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menikahi seorang perempuan tersebut, kemudian setelah bertemu, perempuan itu kaget, a'udzubillahi minka, laqad uti bima'adin. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Melindungi. Kemudian Nabi bilang, falhaqi bi ahlik, kembalilah kepada keluarga. Dari syarah yang saya baca, ini memang pernah Nabi menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu bilang a'udzubillahi minka, maka Nabi silahkan kembali ke keluargamu, artinya belum bersentuhan, disebut dengan fasakh. Jadi dilepas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajarannya di sini adalah kalimat a'udzu itu bisa diperuntukkan kepada siapapun. Misalnya ada orang yang mengajak kita berbuat maksiat, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minki, kalau perempuan. Tapi biasanya kalau orang yang nggak paham, kalau kita ucap seperti itu, emang gue setan gitu, kan gitu. Emang gue setan, kamu bilang a'udzu, padahal tidak. Nanti kita bahas. Setan itu kan ada juga dari manusia ya kan? Setan juga ada dari manusia. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Ini cerita tentang Nabi Yusuf sama siapa? Yang dikenal di antara kita itu Zulaikha. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, qala ma'adallahi. Jadi ketika Nabi Yusuf itu digoda, beliau bilang ma'adallahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syahwatmu, dari keinginanmu kepada aku. Itu kata Nabi Yusuf. Kemudian innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Maka kalau kita perhatikan keterangan dari Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau berkata, maksud ma'ad dalam ayat tersebut adalah berlindung dan minta pertolongan kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan yang keji. Jadi baca ta'awudz itu bukan cuma kalau kita akan membaca Al-Quran atau ketika dalam sholat sebelum Al-Fatihah, tapi berlindung dalam hal-hal yang kotor, yang berbau maksiat itu kita juga boleh mengucapkan a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minki kalau ke perempuan. Jadi boleh. Kalau ada yang marah, diamin aja, dia nggak paham,
dia apa? Tapi kalau dijelaskan bagus lagi. Yang sini ya, pasti tahu gitu. Jadi itu. Jadi kalimat a'udzubillah minasyaitonir rajim itu bukan cuma berdoa hal-hal yang biasa, bukan meminta pertolongan terhadap hal-hal yang biasa, tetapi termasuk akidah kita minta tolong kepada Allah supaya tetap baik, ibadah kita tetap baik, muamalah kita tetap baik. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalimat atau ta'awudz itu ketika kita dalam keadaan atau digoda oleh seseorang, ucapkanlah a'udzubillahi minka. Nah, sekarang kita masuk ke syaitan. Ini kalau memang dalam ngebedah bahasa Arab itu harus satu-satu. Syaitan. Syaitan itu artinya durhaka, penentang. Dari akar kata syaitana artinya jauh. Artinya jauh. Jadi perbuatan setan itu jauh dari apa? Al-bu'du an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan juga punya sifat setan. Jadi kalau sifat setan itu keluar, maka manusia ini akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan penuh kebimbangan menjalani kehidupan di dunia ini. Berbagai persoalan menimpa kepadanya, datang kepadanya, namun dia tidak menemukan solusinya. Kenapa? Al-bu'du ar-rahmatillah. Dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qurtubi berkata, disebut syaitan karena jauh dari kebenaran dan durhaka. Karena setiap penentang atau pembangkang adalah perbuatan durhaka dari jin, hewan, manusia, hewan, dan syaitan. Manusia juga ada. Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang, tapi Imam Al-Qurtubi. Beliau punya tafsir yang bercorak fikih, tafsirnya tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami'ul Ahkam. Jami'ul Ahkam. Lafaz syaitan tidak khusus hanya dari golongan jin, tetapi istilah itu juga digunakan untuk manusia. Jadi kita harus sadar kita punya sifat setan atau syaitan itu. Maka kalau ada teman kita misalnya berbuat hal yang nggak bagus atau yang nggak baik, berarti sifat setannya keluar. Jangan panggil setan, dia tambah marah dia nanti. Jangan. Kalau bahasa di Sunda kalau lagi marah apa? Kalau lagi marah misalnya, kalau yang saya dengarkan siap gitu. Kalau di Sunda juga ada setan-setannya gitu. Kalau lagi marah, siap, goblok. Saya sering dengar gitu, ada teman kemarin kan KKN sama Ustaz Fauzi. Emang ada beberapa mahasiswa emang bahasanya gitu. Tapi emang nggak marah, katanya ini bahasa titik misalnya. Maaf ya, anjing itu titik gitu katanya. Oh gitu. Akan nanya gitu, saya kan kalau orang Sunda nanya gitu. Oh gitu, titik. Kalau usia itu katanya koma. Nggak tahu itu benar apa enggaknya gitu. Soalnya dia sering bilang siap, blok, cing. Gitu. Oh gitu. Ya, di daerah lain kan ada yang nyebut setan gitu kan. Ada gitu. Kalau lagi marah gitu. Secara level-level bener sifat setan kalau, tapi nggak bagus gitu. Orang itu bakal, setiap orang itu, manusia itu kalau melakukan kesalahan, dia tuh nggak nyadar bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi kalau melihat orang lain, dia marah. Ih, dia mah melakukan kayak gitu, padahal dia juga gitu. Nah itu manusia. Itu manusia, makanya butuh arahan. Jadi misalnya dalam majelis taklim saling mengingatkan, saya diingatkan sama Ustaz Ardi, Ustaz Fauzi dan sebagainya seperti itu. Kalau ada kesalahan-kesalahan. Nah, jadi ingat, jadi penyebutan syaitan bukan cuma atau khusus buat jin, tapi buat manusia juga. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Saya izin tulis dulu. Ini sifat setan ini. Kalau ada manusia kayak gitu, sifat setannya keluar. Bukan dia yang setan, tapi sifatnya keluar. Di situ ada kalimat yuhi. Yuhi. Kemudian ada zukhrufal qawli. Zukhrufal qawli. Zukhrufal qawli. Yuhi artinya membisikkan. Kalau sekarang kan orang yang ngajak maksiat itu bukan lagi bisik-bisik. Di jalan pun ada, yuk minum, minum. Ayo minum, ayo party. Padahal bahasa Al-Quran itu yuhi membisikkan. Ya sekarang sudah terang-terangan. Ya kata Rasul kan sudah tanda kiamat. Itu sudah masuk tanda kiamat. Ba'duhum ila ba'd. Jadi di antara manusia itu ada yang membisikkan satu sama lain. Apa itu? Zukhrufal qawli ghurura. Perkataan yang indah sebagai tipuan. Ayo party, di sana enak, bisa minum, bisa sama perempuan. Itu kan zukhrufal qawli ghurura, bisikan-bisikan halus yang menggoda. Nanti saya yang traktir. Ayo. Kalau candaan Sasomat guyonannya, ayo party. Gak mau. Pakai uang saya, ayo gas. Giliran ditraktir, ayo dia. Itu emang pelit teman-teman. Nah, jadi sifat setan itu zukhrufal qawli ghurura. Jadi kalau ada manusia yang sering membisikkan atau bahkan terang-terangan kepada kita mengajak, nah itu sifat setannya keluar itu. Kalau ngajak misalnya di antara ibu, ayo kajian yuk. Misalnya ibu yang satu pengen kajian, satunya enggak. Kamu nggak usah ikut kajian. Kita makan-makan ngebakso yuk. Ngebakso. Emang kamu nggak bosen sama Akmal gitu? Ngedengar dia dulu. Nah, dalam syariat itu gimana? Dalam syariat gimana? Dalam syariat itu nggak boleh. Mencegah orang untuk bermajelis itu nggak boleh. Mencegah orang buat sholat nggak boleh. Artinya dalam syariat selama itu kebaikan itu nggak boleh. Artinya kan kita melarang dia untuk menimba ilmu, sementara thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebagaimana kalian menjadikan bagimu musuh. Jadi kalau ada teman kita, teman dekat kita suka berbisik atau terang-terangan mengajak kita, maka aduwan, musuh. Bukan secara lahirnya yang musuh, tapi sifat itulah yang musuh. Jangan sampai kita menghindari dia. Jangan sampai kita menghindari dia. Kita yang lebih tahu dia, berarti itu tugas dakwah kita. Jangan sampai kita, ya udahlah, itu bagian itu dakwahnya yang sana aja, bukan dosa saya. Nggak apa-apa kita menghindar, tapi bukan berarti meninggalkan. Menghindar, tapi nanti bakal ketemu lagi. Misalnya kita nggak kuat kalau sama dia terus, kita bakal ke bawah. Kita nggak bisa. Ya silahkan menghindar, bukan berarti meninggalkan. Artinya kita masukin sedikit dakwah itu sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan bantuan, dengan keikhlasan, ketulusan kita, dan kita juga sertakan doa supaya orang tersebut berhenti dalam hal kemaksiatan yang dia lakukan.
Baik, jadi yuhi ini membisikkan, zukhrufal qawli ghurura adalah ajakan-ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Ini sifat setan. Kemudian kita masuk kata yang terakhir, ar-rajim. Ar-rajim artinya terkutuk. Setan itu disebut marjum, yang dirajam atau yang dilempari karena ia terlaknat dan terusir dari rahmat Allah. Nah, dari kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ada kesimpulan maknanya. Ini saya lupa tadi. Kalau nggak salah saya ngambil kesimpulan dari tafsir Al-Munir atau tafsir At-Tabari. Saya lupa nyantuminnya. Kesimpulan maknanya, aku memohon perlindungan kepada keagungan Allah dan berpegang teguh kepadanya dari kejahatan setan yang terlaknat lagi tercela, agar ia tidak menyesatkanku, tidak menjerumuskanku, tidak membahayakanku dalam urusan agamaku maupun duniaku, tidak menghalangiku dari melaksanakan apa yang diperintahkan kepadaku, dan tidak mendorongku untuk melakukan apa yang dilarang atasku. Sesungguhnya tidak ada yang mampu menahan dan mencegahnya selain Tuhan semesta alam. Jadi benar saat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sadarlah kita, saya dan ibu, bahwa kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam segala hal, karena tidak ada satupun yang bisa mencegah kita ketika hendak melakukan kemaksiatan. Misalnya kita merusak akidah kita, merusak ibadah kita, merusak muamalah kita, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas ini, mungkin ini sudah pada paham ya. Tadinya saya mikir saya bahas basmalah aja kayaknya, pembahasan setelah kata ar-rajim. Tapi nanti takut ada yang belum paham tentang jin, iblis, setan itu perbedaannya apa. Nah, saya cantumin aja. Nah, perbedaan jin, iblis, dan setan. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api, memiliki akal dan kehendak bebas, serta terbebani oleh syariat sebagaimana manusia. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Jadi jin itu tercipta dari api. Ayat yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini ada mim. Mim itu disebut mim nafi. Nafi artinya menafikan. Apa bahasa ini ya? Menafikan ya? Meniadakan, mengecualikan. Nah, mim di situ disebut mim nafyun. Nafyun. Artinya segala gerak-gerik kita, segala langkah kaki kita, setiap langkah kaki kita, setiap gerak tangan kita, semuanya yang kita lakukan itu harus jadi ibadah. Bisa jadi ibadah. Makan kita buat ibadah, misalnya kita makan, nah saya makan lapar, nanti buat sholat, bisa jadi ibadah. Yang asalnya buat jadi ibadah. Jadi ketika perbuatan itu kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ia bisa menjadi ibadah dan menjadi amal buat kita. Nah, ini dalilnya. Jadi jin itu juga ada yang beriman, ada juga yang kafir. Nah, bahkan jin itu berkata di dalam Al-Quran,
Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, maksudnya tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kalau iblis itu nama individu tertentu dari golongan jin. Jadi iblis itu berasal dari jin, cuman namanya beda, dikasih nama baru. Nah, itu iblis itu. Kenapa iblis? Karena membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Asalnya jin namanya. Saat diperintahkan mereka sujud, ada sebagian yang nggak mau. Nah, disebutlah kalian iblis. Nah, itu. Maka disebut sini kana minal jin. Dulu itu mereka itu jin sebenarnya. Tapi fafasaqa an amri rabbih, karena mereka enggan taat pada perintah Allah atau mendurhakai perintah Tuhannya, maka mereka disebut dengan iblis. Nah, jadi jin ada yang kafir, ada juga beriman. Iblis itu dari jin yang tidak taat pada perintah. Kalau setan itu sifatnya apa tadi? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu mungkin yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Jadi kalau kita ulang kembali bahwa apa yang kita ucapkan itu harus selalu menyadarkan kita, selalu mengingatkan kita, selalu merasa bahwa kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada pertanyaan? Baik. Itu yang kita lakukan yang Oh gitu. Baik, ini berarti berbicara tentang khilaf ya. Jadi yang mana yang kita ambil? Maka dalam kaidah yang diajarkan oleh guru-guru kami di Al-Imarat itu, kalau kita misalnya ngambil yang Imam Syafi'i yang tadi bersama Abu Hanifah, bahwa dibaca di rakaat pertama saja, maka boleh kita mengatakan aku benar, pendapatku benar, tetapi tidak menutup kemungkinan aku salah. Saya ulang, aku benar, pendapatku benar, tapi juga berpotensi salah. Kemudian perkataan selanjutnya, mungkin juga orang lain itu benar, namun aku yang salah. Nah, jadi ingat, jadi ketika terjadi perbedaan, jangan sampai aku satu-satunya yang benar, yang lain pada salah semua. Apalagi masalah fikih, emang ini berbeda, emang berbeda. Kalau seperti itu, kita bakal bertengkar. Namun, saya akan jawab, kalau yang saya pahami dari sini, maka pendapat mana yang diambil? Kalau saya pribadi akan memilih yang mengatakan setiap rakaat. Kenapa? Karena bacaan baru. Artinya kan kalau misalnya ini yang diajarkan sama saya, kalau misalnya setelah baca Al-Fatihah terus ke belakang kan, tapi kan di rakaat kedua kita baca Al-Fatihah lagi. Nah, kan artinya kan sudah terpisah itu. Nah, gitu. Jadi di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Tapi kalaupun misalnya yang ngambil yang ini, ya silahkan. Gitu. Silahkan yang itu.
Nah, memang sekarang kita nggak membahas fikih. Jadi mohon maaf juga kalau menjawabnya kurang dalam. Karena saya mempersiapkannya tentang makna bacaan dalam sholat seperti itu. Baik, Ibu. Ada lagi? Ya. Wassalam. Oh, artinya. Oke, kalau a'udzubillah artinya sama, cuma pakai domir. Dzalik. Misal kita diajak sama teman buat nokel misalnya, bola puasa. Kemudian kita bilang a'udzubillahi min dzalik, aku berlindung dari mokel itu. Nah, itu artinya. Jadi dzalik itu tertuju pada ajakan. Domir dia. Misalnya kalau ada yang ngajak nggak sholat atau nggak ikut majelis, a'udzubillahi min dzalik, aku berlindung dari ajakan untuk tidak bermajelis. Jadi boleh, artinya sama. Cuman dia lebih khusus karena domir itu dia tuh yufidul khos atau khusus. Jadi dia menunjukkan kepada berfaedah kepada khos, kepada yang disebutkan. Gitu. Kayak tadi, a'udzubillahi minka, berlindung kepada kamu. Nah, gitu. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia plural, bentuk keseluruhan. Jadi tidak salah mengucapkan a'udzubillahi min dzalik seperti itu. Atau bisa juga a'udzubillahi min hadza. Hadza itu artinya ini yang dekat dengan kita. Misalnya kita lagi di jalan, ada sesuatu yang terjadi, a'udzubillahi min hadza bisa. Artinya itu cuma domir aja, tapi tetap aja kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Cukup? Ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, emang jadi semua kita ada. Kalau setannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah baik, seperti itu. Jadi, ya kalau kita nggak punya setan berarti bukan manusia. Kalau nggak punya sifat setan berarti bukan manusia. Nggak ada ujian kita berarti kalau kita nggak punya sifat setan itu. Tapi kita bagaimana cara mengontrol diri atau cara menghindari dari sifat setan tersebut. Nah, gitu. Itulah mengapa manusia menjadi makhluk yang paling luar biasa, paling bagus di mata Allah Subhanahu wa taala karena ada ujiannya. Nah, jadi itu setan seperti itu. Cukup ya, Bu? Baik, insya Allah ini tadi kita tutup dulu majelis pada siang hari ini. Mudah-mudahan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak telah hadir di sini. Kita belajar bersama mempelajari bacaan-bacaan dalam sholat kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, tambahan amal ibadah kita, insya Allah menjadi bekal kita di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qul hadza wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar ada pengumuman. Tadi Ustaz Fauzi nyampaikan kesepakatan dari Ibu dan Bapak mau tetap jam 1 atau setengah 2. Jam 1 aja. Oh, jam 1. Jam 1 aja ya? Siap. Kemudian yang kedua, insya Allah materi selanjutnya membahas tentang basmalah. Namun di makalah ini ada basmalah, tinggal dicoret aja. Lupa soalnya, jadi dicoret nanti kita bahas basmalah. Kalau cukup masuk kepada alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitulah Ibu, kalau berbicara tentang tafsir panjang lebar dikupas per kata.
Jadi seperti itu, tidak bisa langsung Al-Fatihah sekaligus, nggak bisa. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih semua. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.